adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini sedang bersuka cita? Good, karena hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami hingga hari ini. Sebentar, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Kudaki-daki. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun ke lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun ke lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Baik. Adik-adik, mari siapkan hati kita, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Bapak masih mengizinkan kami untuk beribadah. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan boleh kami mengerti, kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom. Adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu, tetap bersemangat dalam beraktivitas. Oke? Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengingat cerita Tuhan minggu lalu. Ayo adik-adik, ada yang masih ingat? Kakak Doris bercerita tentang seorang bapak yang rela menjual ladangnya untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Ayo adik-adik, masih ingat gak? Ada yang masih ingat siapa namanya? Namanya Bapak Barnabas. Iya. Jadi adik-adik, di zaman itu, saat itu, setelah hari perayaan Pentakosta, para pengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bekerja sama adik-adik untuk saling tolong-menolong sesama. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Barnabas tadi. Menjual harta miliknya dan menyerahkannya kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti para janda, para yatim, atau orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, itu menjadi tugas para rasul, yaitu membagi-bagikan makanan, pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Tidak hanya itu adik-adik, para rasul juga bertugas untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka bertugas untuk mengajarkan orang-orang banyak tentang Tuhan supaya mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, itulah yang menjadi tugas para rasul. Yang pertama adalah melayani orang-orang yang tidak mampu, dan yang kedua adalah memberitakan firman kepada pengikut-pengikut Tuhan. Setiap harinya adik-adik, orang-orang yang percaya sama Tuhan semakin banyak jumlahnya. Akhirnya para rasul pun semakin sibuk. Nah, tiba-tiba muncullah masalah yang terjadi pada rasul-rasul. Apa masalahnya? Coba kita buka Alkitab kita dulu ya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-1. Adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, pengikut Tuhan jumlahnya semakin banyak, sehingga para rasul mulai kewalahan. Mereka mulai sulit membagi waktu antara melayani orang-orang yang tidak mampu tadi dan pelayanan memberitakan firman Tuhan. Sehingga ada sekelompok janda-janda yang tidak mendapatkan makanan atau tidak dibagi makanan secara adil, sehingga mereka kelaparan adik-adik. Mereka pun berbicara kepada para rasul. Para rasul yang mendengar hal itu, mereka pun menyadari adik-adik kalau pelayanan yang mereka lakukan tidak terlaksana dengan baik, sehingga masih ada para janda yang masih kelaparan, yang tidak mendapatkan makanan. Untuk itu para rasul mencari cara supaya menangani hal ini. Apa cara yang
dilakukan para rasul? Coba kita buka dulu Alkitab kita. Di Kisah Para Rasul 6 tadi, kita baca di ayat yang kedua dan yang ketiga. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Nah, adik-adik, ternyata para rasul mengumpulkan para pengikut Tuhan tadi yang jumlahnya banyak. Para rasul menyuruh mereka memilih 7 orang di antara mereka. Untuk apa adik-adik? Untuk membantu para rasul melayani orang-orang yang tidak mampu tadi. Para pengikut Tuhan pun berunding untuk menentukan siapa 7 orang di antara mereka yang akan terpilih. Akhirnya terpilihlah 7 orang ini. Coba adik-adik lihat di ayat yang kelima, ada 7 orang yang telah terpilih. Kakak sebutin ya namanya. Yang pertama ada Stefanus. Yang kedua ada Filipus. Yang ketiga ada Prokorus. Yang keempat ada Nikanor. Yang kelima ada Timon. Yang keenam ada Parmenas. Dan yang terakhir ada Nikolaus. Nah, ke-7 orang ini adalah orang-orang yang terpilih untuk membantu para rasul melayani. Mereka pun dibawa ke hadapan para rasul untuk didoakan. Lalu mereka mulai bertugas. Mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan tidak ada lagi orang-orang yang protes karena rasa tidak adil. Dari cerita ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus saling mengasihi dan menolong sesama. Seperti Bapak Barnabas tadi. Bukan cuma Bapak Barnabas ya adik-adik. Ada juga beberapa orang yang seperti Bapak Barnabas. Mereka rela menjual harta milik mereka dan berikan kepada para rasul untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus sama seperti mereka adik-adik. Mau menolong, tapi ada banyak cara lain untuk menolong orang lain. Contohnya, misalnya adik-adik punya teman yang kelaparan, tapi mereka tidak punya makanan. Nah, adik-adik punya makanan nih. Jadi adik-adik bisa memberikan sebagian makanan adik-adik kepada teman-teman adik-adik sehingga mereka bisa makan dan tidak kelaparan lagi. Atau misalnya teman-teman adik-adik ada yang kesusahan dalam belajar, kesulitan dalam belajar. Nah, adik-adik bisa bantu mereka, membantu mengajarkan mereka supaya mereka bisa belajar juga, mereka bisa memahami pelajaran. Nah, itu adalah hal-hal sederhana yang sangat berguna bagi orang lain adik-adik. Itu adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu memelihara anak-anaknya. Seperti di cerita tadi, para janda dan para yatim, mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Nah, Tuhan Yesus pelihara gak? Tuhan Yesus tolong gak? Tolong ya adik-adik. Melalui para rasul, Tuhan menolong mereka. Tuhan melihara mereka, berikan mereka makanan, mencukupkan kebutuhan mereka. Sama seperti kita anak-anak Tuhan juga pasti ditolong sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Jadi kalau misalnya saat ini adik-adik sedang ada masalah atau adik-adik sedang kesusahan, adik-adik gak boleh takut, adik-adik gak usah khawatir karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan akan pelihara kita. Nah, demikian cerita Tuhan. Kakak punya tugas untuk adik-adik semua. Tugasnya ini dia.
Nah, adik-adik boleh kerjakan. Nanti kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh foto dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi satu pujian. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh hidup, saling mengasihi dan menolong sesama. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.